Kecamatan Cigudeg gelar Musrenbang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Hadir dalam acara Musrenbang tersebut Camat Cigudeg Ade Julkifli, anggota DPRD Kabupaten Bogor Siti Aisyah, Kepala Puskesmas, Kepala Desa Sekecamatan Cigudeg, DPUPR Cigudeg, Karang Taruna, anggota Koramil Cigudeg, Wakil Kapolsek Cigudeg, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat Cigudeg. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan di wilayah kecamatan. Musrenbang juga menjadi wadah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan ini antara lain menjaring informasi serta membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam Musrenbang tersebut berbagai usulan dari berbagai elemen yang menjadi skala prioritas sesuai dengan kebutuhan. Stadion ini. Ya, karena di kecamatan ini, kecamatan Cigudeg ini belum punya GO, ya. Kecamatan sebelah Jasingan sudah punya, tinggal kecamatan Cigudeg. Jadi biar pemuda bisa melakukan kegiatan di GO tersebut. Ya itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan Bapak yang saya hormati, Ibu, para hadirin. Ini Pak, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Daeng, saya hanya mendorong saja selaku dari pemerintahan desa, karena kita selalu ketika Musrenbang desa itu pihak dari sekolah selalu ikut serta ya Pak. Ini ada pembangunan RKPSD Ciangger 02. Dulu Pak di pamflet sudah ada 2 kali. Ketika zamannya ada Ibu Haji Neng, tapi tiba-tiba pas pembangunan LSM tidak ada. Nah mudah-mudahan saya hanya mendorong untuk tahun 2025 ini tidak hilang lagi Pak, karena memang ini diperlukan mengingat bangunannya kalau kita lihat udah lantai bawahnya udah banyak yang belum, itu hanya mendorong aja jangan sampai hilang lagi Pak untuk tahun sekarang. Begitupun untuk SD Ciangger 02, 01 ataupun 03 kita udah usulkan, mudah-mudahan karena sudah ada usulan 2026 itu bisa nanti 2026 muncul. Ya, itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini di antara 2 itu jarang dilaksanakan satu contoh GOP dengan stadion. Biasanya karena ada keterbatasan dan anggaran juga di sekolah dulu pada saat itu dilihat. Karena katanya tidak ada orangnya yang di perencanaan. Kan SPD pertahanan dulu. DED-nya yang ada sudah ada apa Bu? DED untuk yang Karang Taruna nih. Kalau nanti dari udah yang bertanya dari Karang Taruna. Jadi DED itu sebenarnya usulan waktu tahun 2019 pada saya masih di sekolah. Itu saya sudah mengusulkan di 5 kecamatan stadion, 1 tahun panjang, 2 stadion, 3 Jasingan, 4 Cigudeg, 5 Swadaya. Karena COVID waktu itu hanya baru disetujui pelaksanaannya Keinjo. Muncul DED di tahun 2020 yaitu pembangunan dan Jasingan. Nah, kebetulan sekarang juga, jadi tampaknya sudah ada Bu. Yang mana Ibu menghadiri sebagai putri terbaik di Kecamatan Cigudeg. Yang mana usulan dan ke depan maupun dari instansi terkait bagaimana yang bisa dipesan Ibu yang bisa harapan hari ini yang bisa dituangkan. Hari ini kita melaksanakan Musrenbang di Kecamatan Cigudeg yang alhamdulillah dihadiri oleh Kepala Desa, Sika, Sika, sahabat yang dimana kita tahu wilayah Cigudeg ini jauh dari fasilitas kesehatan dengan perawatan 24 jam yang kita prioritaskan untuk tahun yang akan datang. Kita akan relokasi Puskesmas Lebakwangi menjadi puskesmas perawatan 24 jam karena kita tahu rumah sakit dari wilayah Bogor Barat itu sangat jauh, kemudian jauh ke Tangerang Jati salah satunya.
puskesmas Lebak Wandi yang harus kita relokasi. Kita tahu lokasi untuk saat ini tidak layak lah, karena di pinggir jalan. Kita tahu juga wilayah kita, daerah kita adalah tambang, yang dimana polusi udara juga tidak baik, yang mengakibatkan penyakit ispas setiap tahun meningkat dan penyakit TBC juga setiap tahun meningkat. Itu adalah menjadi salah satu faktor utama yang harus kita pikirkan bersama-sama di bidang kesehatan. Begitu juga di pendidikan juga sama. Jadi pada saat ke Musrembang ini adalah kesempatan sebenarnya bagi teman-teman untuk mengajukan pembangunan sekolah dari sekolah yang keadaan gedung bangunannya yang tidak layak, yang sudah rusak. Jadi dari sini kita bisa melihat mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Nah, Bu, keterkaitan tadi Puskesmas Tegal nah ini untuk lahan Pemda ini apakah nanti di lahan sawit atau seperti apa gitu, Bu? Untuk lahan kita memang terbatas dengan lahan, tapi sedang kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita sedang memperjuangkan untuk relokasinya ke lahan PTPN, tapi itu adalah butuh proses. Jadi minta doanya sama teman-teman, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Izin Bu, untuk prioritas kan tadi kesehatan sama pendidikan. Selain itu ada sektor yang lain untuk ibaratnya di Musrembang ini. Untuk pemuda tadi juga sudah diajukan dari pemudaan mengajukan untuk GOM karena kita tahu di sini lahannya pertama adalah lahan PTPN, jadi terbatas lahan. Nah, sedang kita perjuangkan juga untuk pembangunan GOM. Untuk lahan, alhamdulillah ada di Untap yang sudah dihibahkan kepada Pemda. Ya, ada kepada Pemda yang lahannya sudah ada, yang mudah-mudahan juga sudah di-ED. Kita akan mengawal untuk pembangunan GOM. Nah, harapan Ibu nih kepada pemerintahan saat ini nih, bagaimana nih, sejauh apa gitu? Yang tadi kemarin kan waktu reses kan udah disebutkan sekitar 7 miliar ya yang disediakan gitu, sedangkan lahan sudah ada nih. Nah, sekarang kan DED saya tadi dengar harus dirubah lagi gitu. Harapan Ibu nih? Harapan saya untuk pembangunan terrealisasi dengan baik dengan anggaran. Kita tahu anggaran pemerintah ini kan terbatas. Jadi dengan keterbatasan anggaran ini bisa dimaksimalkan dengan kegiatan yang lain. Semangat maju bersama. Reporter Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Cigudeg, Kabupaten Bogor.